Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, segala pujian syukur kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan pagi hari ini. Sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya dan saudara. Penyertaan pertolongan Tuhan membuat kita ada di minggu yang pertama di bulan Desember. Tuhan sudah menolong saya dan saudara sepanjang tahun kita boleh lalui, sehingga kita boleh memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Kita percaya semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena perlindungan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Sehingga kita ada sampai saat pagi hari ini. Dan tidak ada yang dapat kita lakukan di hadapan hadirat-Nya selain pujian syukur yang dapat kita naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam hadirat Tuhan memuji menyembah Dia, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, segala pujian syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang minggu Tuhan, sepanjang malam, kami boleh ada, kami boleh menikmati pagi hari ini Tuhan.
Kekuatan, kesehatan Engkau masih anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami sadar itu hanya karena kasih karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya pagi hari ini Tuhan kami datang. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini, biarlah merupakan satu persembahan yang indah di pemandangan-Mu, yang menyenangkan akan hati Tuhan. Bahkan segala pekerjaan kuasa kegelapan yang mencoba-coba merintangi kami beribadah kepadamu pagi hari ini, kami bersatu hati, kami mau halau tengking semua itu dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu mencengkram setiap kehidupan kami, sehingga kami lebih leluasa Tuhan untuk datang mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami akan memuji menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang suci. Surga dan bumi menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersuka cita pagi ini Tuhan. Kami boleh ada lagi di hadapan hadirat Tuhan. Dengan seluruh keberadaan kami yang Tuhan sudah nyatakan pertolongannya bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kasih anugerah-Mu yang sudah nyata bagi tiap-tiap kami. Pertolongan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Bahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami boleh berdiri di hadapan hadirat-Mu pagi ini. Semua hanya karena kebaikan. Amen. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan penuh kerinduan pagi ini. Dan kami tahu Engkau menilik setiap hati kami Tuhan. Yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Ambil alih dan pimpin ibadah ini. Amen. Mulai dari pertama sampai pada akhirnya. Kami boleh merasakan roh Allah ada di tengah kami. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah penolong, pemelihara kita satu-satunya. Haleluya. Itulah sebabnya pagi hari ini kita akan memuji meninggikan Dia. Sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Tuhan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami sudah melihat kebaikan-Mu Tuhan, menuntun setiap langkah kami.
sudah melihat karya-Mu Tuhan di atas kayu salib. Begitu Engkau mengasihi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Biarlah kami terus mengingat akan segala karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini di hadapan hadirat Tuhan. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Amin. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau menyadarkan kami masing-masing. Hamba pribadi Tuhan menyadari bahwa hamba ada karena kemurahan Tuhan. Betapa malangnya kami, betapa bodohnya kami ketika kami melupakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami. Kau mengingatkan kami lewat pujian ini untuk selalu mengingat akan kasih setia Tuhan. Mengingat pengorbanan Tuhan, mengingat karya-karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya biarlah pujian kami bukan sekedar kami nyanyikan karena kami mengerti, karena kami tahu lirik pujian ini Tuhan. Tapi lebih daripada itu Bapa, biarlah kebenaran yang akan kami dengarkan sebentar ini Bapa menjadi peringatan bagi kami, menjadi pelajaran bagi kami untuk memahami bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua sidang jemaat Tuhan, dari orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak kecil. Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami Bapa, sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami akan membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada lagi pagi hari ini di minggu yang pertama di bulan yang terakhir, bulan 12 ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk melihat kembali, belajar dari seorang perempuan Samaria. Saya akan lanjutkan khotbah saya dengan tema ini tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Saudara, percakapan atau perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini adalah satu gambaran tentang kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan yang sungguh Tuhan nyatakan bagi kehidupan manusia, terkhusus kepada perempuan Samaria ini. Kisah tentang perempuan Samaria ini menggambarkan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa itu. Yesus tidak melihat latar belakang seseorang, meskipun dia tahu. Anak-anak jangan ribut di atas ya. Latar belakang seseorang, latar belakang manusia yang sebejat, jahat sekalipun, Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Tuhan sanggup untuk memulihkan. Tuhan sanggup untuk membaharui kehidupan seseorang.
Saya tidak tahu apa latar belakang kita sebelum kita percaya Yesus. Saya tidak tahu apa kejahatan yang kita sudah lakukan. Apa masa lalu yang kita sudah lakukan sebelum kita mengenal Yesus. Sebelum kita percaya Yesus. Dan kalau kita ada pagi hari ini. Menengok 5 tahun, 10 tahun yang lampau sebelum kita percaya Yesus. Alkitab katakan, saya dan saudara adalah orang-orang yang layak untuk mati, binasa karena pelanggaran kita, karena dosa kita. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, Alkitab katakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang, siapapun yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasalnya yang ke-4. Yohanes pasal 4. Dua minggu lalu kita mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15, dan pagi hari ini saya akan lanjutkan dalam ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Mulai ayat 16 dari Injil Yohanes pasal 4, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Saudara, percakapan Yesus dengan perempuan ini dimulai dari Yesus meminta air kepada perempuan ini. Ketika perempuan ini datang untuk menimba air pada siang hari jam 12, Yesus ada di sumur Yakub itu, di Sikar. Yesus berkata kepada perempuan ini, beri aku air. Saudara, situasi saat itu ya beda ya. Yesus berjalan di padang gurun. Yesus berjalan ya, tidak mengendarai keledai, unta, tidak. Tapi Yesus berjalan kaki dengan murid-muridnya. Lapar lapar itu, haus itu ada. Dia minta air kepada perempuan ini. Perempuan ini tahu bahwa dia lihat Yesus ini seorang Yahudi. Dia bertanya, perempuan ini katakan, masakan engkau seorang Yahudi meminta air kepadaku seorang Samaria? Ada catatan di situ, sebab hubungan antara Yahudi dengan Samaria tidak baik. Tapi Yesus menjelaskan lebih jauh bahwa sumur ini, sumur Yakub ini, ketika engkau minum dari air ini, engkau akan haus lagi. Engkau akan dahaga lagi. Tapi ada air yang akan kuberikan kepadamu, yakni air hidup, yang akan tidak membuat engkau akan lapar lagi, akan haus lagi. Tetapi lewat dari dalam mata, dari dalam air hidup itu akan memancar
mata air, mata air. Respon dari wanita ini dalam ayatnya yang ke-9, ayatnya yang ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan atau Tuan, karena perempuan ini tidak tahu sebelumnya, dia bukan, hanya dia pahami, perempuan ini tahu bahwa yang ada di depannya adalah seorang Yahudi, bukan Mesias. Makanya ini terjemahan Indonesianya yang kita pegang ini penafsirannya keliru, ya. Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ada dua hal yang berbeda di sini. Yesus sedang berbicara tentang air hidup, tapi perempuan ini sedang berbicara tentang air yang biasa. Berikan aku air itu. Apa yang Yesus katakan dalam ayat pembacaan kita tadi? Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Apa hubungannya? Perempuan ini mau minta air yang Yesus akan berikan, yakni air hidup itu. Tapi Yesus katakan kepada perempuan ini, pergi, panggil suamimu. Apa hubungannya? Tidak ada, ya sepertinya tidak nyambung. Ya kalau memang mau berikan ya nggak usah perlu panggil suami lagi. Berikan saja kepada perempuan Samaria itu. Karena yang dibutuhkan oleh perempuan itu adalah air yang dimaksud oleh Yesus. Tapi Yesus katakan kepadanya, pergi panggil suamimu. Bawa kemari. Datang ke sini. Apa hubungannya? Apa korelasinya? Saudara, apa tujuan Yesus menyampaikan hal ini? Tujuan Yesus menyampaikan, panggil suamimu, bawa dia datang ke sini. Artinya apa? Yesus mau, saudara, bukan untuk mempermalukan perempuan ini, tapi Yesus ingin membaharui. Yesus ingin menyadarkan perempuan ini akan kehidupannya. Yesus ingin membuat wanita ini menyadari akan situasinya, menyadari akan keberadaannya saat itu. Sedang ada di dalam kekosongan, kehampaan akan hal rohaninya. Panggil suamimu. Dalam kemahatuhan Yesus, Dia adalah Allah. Dia memiliki salah satu sifat, omniscience. Dia maha mengetahui. Mazmur 139, coba kita lihat Mazmur 139.
ayat 1 mulai. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ini doa Daud. Pernyataan Daud tentang Tuhan yang menyelidiki, Tuhan yang mengetahui, mengenal keberadaan manusia. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Daud katakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau ada di sorga, Tuhan ada di sorga dan kita ada di bumi. Tapi Tuhan tahu masing-masing kita. Ini ada 50 orang, ya 40 sampai 50 orang di sini lebih. Tuhan tahu pikiran saya, pikiran kita masing-masing yang ada. Tuhan tahu pikiran saya, Tuhan tahu pikiran Opa Nakamura, Tuhan tahu pikiran Opa Karmel, Tuhan tahu pikiran saudara dan saya pagi ini. Duduk saudara, berdiri saudara, Tuhan tahu. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya Tuhan sudah tahu. Nah, saudara, berdasarkan kemahatauan daripada Tuhan, Yesus menggunakan adik kodratinya dalam kemahatauannya, bisa menembus, melihat keberadaan dari perempuan Samaria ini. Yesus dan perempuan ini belum pernah berjumpa sebelumnya. Tapi sekali lagi, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, Dia mengetahui semua keberadaan manusia, termasuk perempuan Samaria ini. Yesus ingin melihat, saudara, masing-masing kita menyadari akan keberadaan kita, akan kehidupan kita yang sebenarnya kita tidak layak. Tapi saudara lihat, ini kasih setia Tuhan. Saudara melihat kasih karunia Tuhan itu menembus. Kasih karunia Tuhan menembus segala-galanya dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan, kasih anugerah, kasih karunia itu tidak bisa dibatasi. Tidak ada yang dapat menghalanginya, termasuk dosa sekalipun. Apa yang dikatakan oleh perempuan ini? Ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Panggil suamimu datang kemari. Perempuan itu jawab, aku tidak punya suami. Yesus katakan, benar.
engkau tidak punya suami. Yang ada padamu sekarang ini bukan suamimu. Saudara, saya tidak tahu, tidak ada keterangan jelas tentang perempuan ini. Apakah perempuan ini pernah jadi korban pelecehan kah? Sebab banyak yang sekarang gitu ya, kesaksian mantan-mantan perempuan yang pernah terjerumus dalam hal perjinahan, dalam hal perbuatan-perbuatan yang menyimpang dalam hal seks. Mereka pernah korban sebelumnya. Mereka pernah mengalami kasus hal yang buruk sehingga dosa mengikatnya, iblis mengikatnya, dan hidup di dalam dosa terus menerus. Perempuan ini alami. Dia berganti-ganti pasangan. Dia menikah satu pria. Entah berapa tahun hidup sama-sama, cerai. Nikah lagi dengan pria yang lain. Cerai lagi. Sampai 5 kali Alkitab katakan. Ya. Aku tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Sebelumnya dia punya 5 suami. Tapi nikah cerai sampai 5 kali. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Artinya ada 6 laki-laki yang sama-sama dengan perempuan ini. Ini satu gambaran bagaimana kehidupan dari perempuan ini untuk mencari kepuasan duniawi dalam hal seks. Ada kehampaan, ada kekosongan di dalam dirinya sehingga itu harus dipuaskan. Saudara, perempuan ini mencari kepuasan-kepuasan dari dunia ini. Kepuasan di dalam melakukan dosa. Kepuasan di dalam melakukan hal-hal yang menyimpang dari hadapan Tuhan, dari kehendak Tuhan. Dunia ini memberikan kita tawaran-tawaran yang untuk memuaskan hawa nafsu kita. Alkitab katakan dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Dunia ini sedang lenyap dengan, coba kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 14, 15, 16 kalau tidak salah ya. Ya. Hamba Tuhan Feni baca. 15, 16, 17. Amin. Orang yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Dunia ini menawarkan kepuasan-kepuasan. Dunia menawarkan kita keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup untuk memuaskan semuanya. Itu tawaran dunia. Dan perempuan ini terjebak dalam hal ini. Perempuan Samaria ini terjebak untuk memenuhi kebutuhan dalam hal seks. Sehingga dia harus menikah, ganti pasangan, ganti pasangan, ganti pasangan. Tapi saudara, apakah rencana Tuhan bagi perempuan Samaria ini berubah? Apakah ketika Tuhan datang, Yesus datang berjumpa dengan dia, Yesus sudah tahu keberadaan perempuan ini, lantas Yesus hakimi dia, kau perempuan berdosa. Enyah kamu. Tuhan tidak lakukan itu. Yesus tidak lakukan itu. Tapi dengan kasihnya, dia ingatkan, Yesus ingatkan perempuan ini tentang kehidupan dari perempuan ini. Karena apa? Ada sesuatu yang Tuhan mau rubah dari perempuan ini. Tuhan mau merubah sikapnya. Tuhan mau berubah hidupnya. Tuhan mau berubah hatinya. Tuhan mau merubah pikirannya. Tuhan mau mengubah segala-galanya dari perempuan ini. Tuhan tidak datang menghakimi dia. Kadangkala kita manusia lebih daripada Tuhan. Kita mau menghakimi orang. Tuhan tidak hakimi perempuan. Tapi Tuhan ingin mengubahkan perempuan ini. Tuhan ingin perempuan ini menyadari akan keberadaannya. Sehingga Yesus katakan, tepat, benar apa yang engkau katakan. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ada kejujuran. Saudara, ada satu statement, ada satu pepatah. Kejujuran adalah awal dari pemulihan. Kejujuran antara suami dengan istri adalah awal dari pemulihan dalam rumah tangga itu. Kejujuran kita terhadap Tuhan. Kejujuran saya terhadap Tuhan. Dengan apa semua yang saya sudah lakukan. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Adalah awal dari sebuah pemulihan. Saudara, dalam Amsal katakan, Amsal pasalnya yang ke-28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan pernah beruntung. Suami bisa menyembunyikan terhadap istri. Istri bisa menyembunyikan terhadap suami. Saudara. Tapi di hadapan Allah yang Maha Tahu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa mengakuinya dan meninggalkannya, dia memperoleh belas kasihan, kasih sayang daripada Tuhan. Perempuan ini menyadari akan keadaannya, menyadari akan kehidupannya yang selalu mencari kepuasan, 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 kepuasan. Dan dia menyadari keberadaannya, dia menyadari situasi.
Tuhan tidak menghakimi dia. Makanya saya katakan tadi, perjumpaan Yesus dengan perempuan ini berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa. Kasih Yesus yang luar biasa. Kasih Yesus yang dahsyat, ajaib. Makanya pujian tadi ketika dinyanyikan, air mata saya keluar. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Wow. Merenungkan kasih Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan yang wow, luar biasa. 1 tahun hampir sudah 300 hari lebih. Tuhan sudah pelihara kita. Tuhan sudah jaga kita. Tuhan sudah berkati kita dengan kesehatan. Apalagi dalam situasi COVID-19 ini, kita masih ada. Bukti ya, bagi saya, bukti saudara masih sehat kalau saudara masih datang beribadah pagi hari ini. Kalau saudara kena COVID kan tidak mungkin datang, pasti di rumah. Tapi kalau saudara ada pagi hari ini, saudara juga yang ikut live streaming di rumah saudara, kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Kasih Allah, kasih Yesus terhadap perempuan ini sempurna. Sempurna. Yesus tidak mengasihi perempuan ini secara setengah-setengah karena kau berdosa, tidak. Tapi justru karena kasih Tuhanlah yang mendasari. Sehingga Alkitab katakan dalam ayat 4 itu, Yesus harus melintasi Samaria untuk berjumpa khusus dengan perempuan Samaria ini. Kasih Yesus meruntuhkan tembok pemisah. Ada hubungan yang tidak baik antara Yahudi dengan Samaria. Karena latar belakang yang sudah berabad-abad. Ratusan tahun sudah. Ada hubungan Yahudi dengan Samaria itu tidak. Mereka dulu satu. Mereka dulu. Keluarga. 12 anak Yakub, 10 kerajaan bagian utara Samaria, kerajaan bagian selatan Yerusalem. 10 suku diangkat ke Asyur, ke Babel. Dan 10 suku ini termasuk Samaria di dalamnya. Mereka sudah bercampur pernikahan. Sudah bercampur. Jadi Yahudi mereka sudah tidak murni lagi. Makanya orang-orang Yahudi marah, jengkel sama mereka. Satu ketika Imam Ezra ketika pulang dari pembuangan di Babel mau membangun bait Allah di Yerusalem. Saudara bisa lihat di kitab Ezra, Nehemia di situ. Mereka bangun bait Allah. Nah, orang-orang yang sudah kawin campur tadi yang sudah kembali ke tanah mereka di Samaria. Mereka mendengar, oh bait Allah mau dibangun di Yerusalem. Ayo kita bantu mereka. Kita bantu saudara-saudara kita. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang 2 suku tadi? Mereka katakan, kamu ndak murni lagi Yahudi. Jangan kamu bantu kami membangun bait Allah. Karena kamu tidak kudus. Kamu orang-orang Samaria yang sudah campur. Tidak murni lagi. Makanya orang-orang Yahudi marah. Maaf, orang-orang Samaria marah. Mereka pulang. Beberapa tahun kemudian. Mereka berpikir kalau kamu bisa bangun di Yerusalem bait Allah, kami juga bisa bangun bait Allah. Makanya mereka bangun bait Allah di mana? Gunung Gerizim, itu minggu depan. Makanya perempuan ini katakan kepada Yesus,
kamu menyembah di Yerusalem, Yahudi. Kami menyembah di Gerisim. Gunung Gerisim. Pernah satu ketika orang-orang Yahudi marah kepada mereka. Membalas kemarahan itu. Orang-orang Samaria ambil tulang-tulang orang mati Yahudi. Mereka gali, mereka ambil. Kemudian mereka lemparkan masuk ke dalam bait Allah orang Yahudi. Marahlah orang Yahudi, murka. Makanya sampai ratusan tahun, sampai kepada zaman Yesus, orang-orang Yahudi dan orang Samaria tidak mau bersahabat. Saudara, makanya dalam ayat 4, dalam Yohanes pasal 4 tadi, Yohanes pasal 4, berapa itu ya? Ayat yang ke-9, ada catatan di situ. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena latar belakang mereka ya, nenek moyang. Saudara, tapi ketika Yesus hadir, Yesus melenyapkan batas-batas semua itu. Amin. Yesus melenyapkan semua batas-batas, sekat-sekat. Yesus melenyapkan semua kekuatan-kekuatan iblis yang mempengaruhi, yang merusak hubungan suami istri, retak. Yesus balut kembali dengan kasih. Hubungan antara jemaat satu dengan jemaat yang lain dibalut dengan kasih Allah. Hubungan dari satu hamba Tuhan ke hamba Tuhan yang lain dibalut kembali dengan kasih Allah. Ajaib, luar biasa kasih Allah bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk mempersiapkan kehidupan kita untuk menikmati tubuh dan darah Yesus yang adalah kasih Allah itu bagi kita. Haleluya. Katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ibu Gloria dan hamba Tuhan Ibu Yusda bisa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, ku takkan lupa. Haleluya. Ku takkan lupa. Amin. Kasih-Nya. Terima kasih. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya.
Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu tidak dapat dibatasi oleh ruang, oleh jarak, oleh waktu. Kasih setiamu menembus setiap batas-batas, setiap dosa, setiap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang telah kami lakukan Tuhan. Sama seperti perempuan Samaria yang sudah banyak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tapi tidak mengurangi kasih Tuhan bagi perempuan Samaria ini. Untuk Tuhan datang memulihkan dia, untuk menyadarkan dia, untuk memuaskan kehidupan jiwanya, kehidupan rohaninya yang haus. Terima kasih Tuhan. Puaskan kami dengan air. Puaskan kami dengan firman-Mu. Puaskan kami dengan Roh Kudus. Puaskan kami dengan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati kebenaran firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Biarlah firman itu akan menjadi mata air yang akan mengeluarkan aliran-aliran air hidup. Terima kasih Bapa. Kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu yang adalah lambang dari kematian-Mu, penderitaan-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau disiksa, Engkau dicambuk, Engkau dimakutai duri, Engkau diludahi, Engkau lambungmu ditusuk. Itu semua karena kasih kepada kami Tuhan. Supaya kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Supaya kami yang lemah diberi kekuatan oleh Tuhan. Supaya kami yang miskin diberkati, diperkaya di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan nikmati tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Layakkan setiap anak-anak-Mu. Dari orang tua, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak kecil. Layakkan kami semua Tuhan. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan dilayani. Nyanyikan pujian ini dari awal. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkan sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa, ku takkan lupa. Amin. Haleluya. Ku takkan lupa anugerah-Nya
Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, ku takkan lupa. Oh, ku takkan lupa. Saudara yang sudah mendapatkan pelayanan tubuh dan darah Tuhan, mari saudara bangkit berdiri. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia ya Tuhan, biarlah kasih-Mu memenuhi setiap kami. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, ku takkan lupa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Dia takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya, haleluya. Mari saudara angkat tubuh Tuhan yang ada di tangan saudara tinggi-tinggi melebihi kepala kita sebagai penghormatan kita pada tubuh Tuhan. Sambil engkau dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan yang Engkau pecah-pecahkan bagi kami. Kami akan makan tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat tinggi cawan darah perjanjian. Darah yang telah membasuh kita. Darah yang telah menebus kita, menyelamatkan kita. Haleluya. Firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Sebagai darah perjanjian. Kami memperingati Engkau sampai Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Kami minum darah Tuhan. Darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, saya mengundang Ibu Domingus untuk memimpin kita dalam doa. Haleluya. 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 Haleluya.
puji, kami sembah siang dan malam. Amin. Hati kami limpah dengan sukacita buat siang hari ini Tuhan. Kesempatan yang indah yang Tuhan adakan bagi kami Tuhan. Kami masih boleh ada menikmati kasih-Mu Tuhan. Amin. Menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami hanya Tuhan mengucapkan terima kasih. Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah kepadamu. Kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami sudah bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kiranya apa yang kami sudah buat pada siang hari ini Tuhan. Tuhan masih jauh dari kesempurnaan Tuhan. Tapi Engkau akan menyempurnakan ibadah kami siang hari ini. Menjadi ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Boleh naik sebagai korban yang berkenan Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Seberapa kami umat-Mu yang ada Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami, setiap keberadaan kami Tuhan, setiap rumah tangga Tuhan. Kami datang dengan segala keberadaan kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan biarlah hidup kami, keberadaan kami siang hari ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu menjadi jawaban buat setiap keberadaan kami Tuhan. Yang datang dengan susah dihiburkan, yang datang dengan kelemahan dikuatkan Tuhan. Bahkan yang datang dengan bawa sakit penyakit, kami percaya Engkau sudah menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Sekali lagi Tuhan, limpah sukacita kami pada siang hari ini. Sekali lagi kami Tuhan katakan Engkau baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Setiap Tuhan keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, memberkati kami semua pada siang hari ini. Berkat rahmat anugerah kasih Tuhan selalu limpah di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Urapan khusus, urapan yang baru selalu ada di atas kehidupan hamba. Berkati keluarga hamba di pastor, saya isi rumah Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada siang hari ini. Sukacita Tuhan menjadi bahagian kami. Berkat-berkat Allah Tuhan tetap tercurah di atas kami semua. Kami pulang dengan sukacita damai sejahtera yang Engkau sudah kerjakan di atas kehidupan kami semua Tuhan. Kami pulang membawa berkat daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau lanjutkan ibadah kami dengan membawa korban kami. Tuhan tilik semua dari ketinggian-Mu yang suci akan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saya percaya bahwa kita yang hadir saat pagi hari ini sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus telah menyembuhkan segala sakit penyakit yang kita derita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan membawa persembahan dan sebentar akan dijalankan ekstra kolekte untuk kegiatan tanggal 28 obor Pantekosta akan tiba di tempat ini. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Allah sanggup. Yang tak pernah
siang hari ini. Dan saatnya kita akan mendengarkan kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita jalani. Pada hari Senin, tanggal 7, ada rumah doa di Kos Sambaluta dimulai jam 7 malam. Pada hari Jumat, ada doa dan puasa di gereja. Di tempat ini dimulai jam 3 sore dan malamnya ada latihan dan malamnya ada kebaktian doa di gereja dimulai setengah 7 malam. Dilanjutkan dengan latihan untuk ibadah raya pertama dimulai jam setengah 8. Dan hari Sabtu ada latihan di tempat ini untuk ibadah raya kedua dimulai jam 7 malam. Dan hari Minggu ada 2 kebaktian. Yang pertama ibadah raya pertama di tempat ini dimulai jam 9 pagi dan malamnya dimulai setengah 7 malam. Pelayan-pelayan untuk ibadah raya pertama Minggu 13 Desember 2020, pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem, pemain musik tim musik, singers, Ibu Suri Tombi dan Bapak Yonas, Rebana, Selin, Lady dan Gebi, operator Erin, kolektan Ibu Sumarni Muntuan dan Ibu Erni Mosialu, Aser Bapak Ibu Otniel Amba. Pelayan untuk ibadah raya kedua, pemimpin pujian hamba Tuhan Feni Retuadan, musik tim musik, singers Indri Sondak dan Leoni, Rebana, Vanessa, Vena dan Vira, operator Tirsa, kolektan Indria Purnama dan Purnama Melangi, Aser Bapak Ibu Soni Situmean. Puji Tuhan, itulah ibadah kita yang akan kita jalani sepanjang minggu, bahkan pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir saat pagi hari ini. Dan mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak Pendeta Max. Puji Tuhan, pelayan selanjutnya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah hadir siang hari ini. Saya percaya kehadiran kita tidak akan sia-sia. Alkitab katakan bahwa segala jerih lelah kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan tidak sia-sia, tapi Tuhan akan memberi pahala sesuai dengan apa yang kita buat dan kita lakukan. Terima kasih buat korban-korban kekasih semua, baik milik Tuhan yang dikembalikan, korban-korban dan ekstra kolekte yang kita jalankan untuk kegiatan tanggal 28 yang akan datang, di mana api obor Pantekosta sedang bergilir dan akan tiba di tempat kita di menuju sini, dan akan kita adakan kebaktian KKR pada waktu itu tanggal 28. Saya kira itu saja pengumuman bagi kita. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri kebaktian ini. Kita nyanyikan puji. Ku berbahagia. Haleluya.
menjadi ahli waris kerajaan surga. Kami bersyukur buat ibadah yang kami telah lakukan siang hari ini. Dan kami percaya ada kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan. Sempurnakan ibadah kami. Berkati setiap umat-Mu yang hadir. Baik kami orang tua, pemuda remaja sampai kepada anak-anak telah diberkati oleh Tuhan. Kegiatan sepanjang minggu, bahkan ibadah sebentar malam, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita bersama dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Haleluya.